Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Aku nggak tahu lagi gimana caranya supaya kalian nggak marah sama aku. Tapi aku benar-benar minta maaf karena nggak bisa dapetin janji untuk angkat konten 911 part 17 minggu ini. Karena seperti yang sebelumnya udah pernah aku kasih tahu kalau 911 ini adalah konten yang butuh effort dan waktu paling ekstra untuk menyelesaikannya, dan aku gagal. Mohon maaf. Nah, karena 2 minggu kemarin Mirror nggak bisa upload video untuk satu dan lain hal. Dan kalau misalnya aku masih maksa untuk ngangkat 911, mungkin minggu ini Mirror nggak akan tayang lagi. Untuk itu, aku angkat dulu satu pembahasan lain, menjelang konten 911 part 17 bisa di-share. Jadi sekali lagi aku minta maaf untuk semua teman-temanku yang tercinta. Tapi insya Allah minggu depan 911 part 17 bakal segera di-up. So guys, beberapa waktu yang lalu, Screen Media merilis sebuah trailer dari film horor legenda berjudul Jeepers Creepers Reborn. Dan trailer ini sangat disambut baik oleh para pecinta filmnya. Sejujurnya saat itu aku belum nonton filmnya, tapi aku tahu judulnya. Karena pas dulu masa-masa tempat rental film Ultradisc masih ada, itu cover filmnya sering kelihatan. Dan legenda film ini bisa dibilang setara dengan film Chucky, Friday the 13th, Halloween, Saw, dan Texas Chainsaw. Nah, beberapa waktu lalu sebelum trailer ini keluar, atasanku bilang kayak gini, "Kamu udah nonton Jeepers Creepers belum?" "Belum." "Wajib nonton, itu bagus dan serem banget." Nah, waktu dibilang kayak gitu, udah mulai penasaran nih sama filmnya. Sampai akhirnya trailer ini muncul, jiwa berburu film hororku langsung meledak, dan aku download dan tontonlah filmnya. Jadi, Jeepers Creepers ini adalah sequel trilogy, guys. Waktu nonton yang pertama itu kayak, oke, good movie. Dan nonton yang kedua agak biasa. Sampai akhirnya nonton Jeepers Creepers yang ketiga, disinilah pembahasannya mulai menarik. Dan aku pun memutuskan untuk membuat video ini. Jadi guys, malam ini selamat datang di Mirror dalam segmen Shadows. Segmen dimana kita akan membahas seputar film, entah itu review, reaction, teori konspirasi, info-info, fakta-fakta yang ada di dalam film itu, khususnya film horor. Dan kayaknya mulai hari ini aku bakal lebih haus dengan film-film terbaru, film-film horor baru di bioskop untuk masuk ke kontennya Shadows. Gimana, keren nggak? Semoga aja ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa nama segmennya Shadows? Nanti di belakang aku jelaskan. Tapi karena aku rasa ini intronya udah agak kepanjangan, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. And before video udah selesai, The Mirror Mode. Selaka. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, di sini aku ingatkan ke teman-teman, karena ini kita bahas tentang film, otomatis ada spoiler. Dan untuk teman-teman yang menyambut film Jeepers Creepers keempat, dan belum nonton 3 film sebelumnya, mungkin kalian mau nonton langsung filmnya, dan nggak suka spoiler, jadi nggak apa-apa skip aja video ini. Tapi untuk teman-teman yang malas nonton, dan pengen ngebut aja nontonnya, ya nggak apa-apa, di sini kita bakal kilas balik lagi tentang 3 film awal Jeepers Creepers. Jadi di sini kita akan bahas poin-poin pentingnya. Jeepers Creepers adalah film horor fiksi yang ditulis dan disutradarai oleh Victor Salva dan dirilis pada 31 Agustus tahun 2001. Yang mana pada saat awal kemunculan film ini langsung mendapatkan ulasan positif dari para reviewer film dan juga untuk masyarakat pada umumnya karena memang dari jalan cerita dan visualnya sangat mengerikan pada masa itu. Film ini meraup keuntungan sebesar 59 juta US dollar, sedangkan modal bikin filmnya aja cuma 10 juta US dollar. Jadi mereka untung sekitar 49 juta dolar, itu sekitar 7,2 triliun kalau nggak salah. Nah, film ini berkisah tentang 2 orang kakak beradik, Tricia Jenner dan Derry Jenner, yang sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil mereka untuk pergi liburan musim semi dari kampus ke rumah orang tuanya. Nah, di tengah jalan mereka ini dibuat panik dengan adanya sebuah truk tua yang ugal-ugalan dengan plat nomor bertuliskan Beat NGU. Nah, nggak tahu nih ada masalah apa sama si pengemudi truk ini. Pokoknya dia ugal-ugalan dan berusaha untuk menabrak mereka berdua. Dan habis itu truk ini langsung motong dan tancap gas ngilang gitu aja. Nah, setelah kejadian itu, si Trish ini teringat dengan sebuah kejadian pada tahun 1978, di mana 2 orang siswa SMA Wheaton Folly yang bernama Darla dan Kenny itu dikabarkan menghilang di sekitar jalanan yang mereka lalui saat itu. Nah, menurut Trish, mobil sama jasad 2 orang ini nggak pernah ditemukan. Sedangkan menurut Derry, jasad dan mobilnya ditemukan, hanya saja kepalanya yang nggak ditemukan. Nah, suatu ketika mereka melihat lagi nih, truk tua yang tadinya di masalah dengan mereka sedang terparkir di dekat gereja tua yang udah nggak terpakai. Dan di sana dia bisa melihat seorang pria menggunakan pakaian serba hitam, jubah hitam, topi hitam, sedang memasukkan sesuatu ke dalam lubang pipa. Trish dan Derry yakin kalau apa yang dilempar oleh si pria ini adalah seseorang yang dibungkus dengan spray yang berlumuran darah. Tapi saat itu, pria ini melihat Trish dan Derry yang sedang melihat dia. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi?
Pria misterius itu langsung masuk ke dalam truknya dan mengejar mereka berdua. Jadi di sini mereka kejar-kejaran, truk tua itu berusaha untuk menabrak mobil Trish dan Derry sampai mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan akhirnya mereka banting setir dan terpisah dengan si pria itu. Tapi masalahnya di sini jiwa kepo si Derry ini muncul. Dia pengen tahu siapa tadi yang dilempar oleh si pria itu. Nah akhirnya dengan segala perdebatan, Trish ini mau nggak mau ngikut aja sama si Derry untuk pergi ke gereja itu lagi dan memeriksa pipa besar tempat si pria misterius tadi memasukkan sesuatu itu. Tapi saat berusaha untuk melihat situasi di dalam pipa, tiba-tiba beberapa ekor tikus melompat ke wajah Trish dan Trish nggak sengaja melepaskan kaki Derry. Dan akhirnya Derry merosot masuk ke dalam pipa itu dan jatuh di sebuah gua bawah tanah. Dan di dalam gua itu, Derry terkaget-kaget karena apa yang tadi mereka lihat, itu ternyata benar. Ada seseorang yang dibungkus dengan spray berlumuran darah. Ketika Derry memeriksa isi spray itu, ternyata adalah seorang pria yang masih hidup dalam keadaan syok dan pucat banget. Dan parahnya lagi, tubuh bagian depan, dari dada sampai ke perut, itu ada bekas jahitan yang sangat besar, yang bisa diartikan dia ini habis dibedah. Nggak tahu untuk apa dibedahnya. Tapi tanpa petunjuk apapun, pria itu meninggoy. Dan Derry makin dibuat syok lagi dengan fakta bahwa Kenny dan Darla, dua orang siswa yang menghilang pada tahun 1978, itu ada di dalam gua. Dengan kondisi tanpa busana dan tubuh mereka ini saling dijahit. Darla, si cewek, ini kepalanya udah terpenggal dan dijahit ulang ke badannya. Dan yang lebih bikin syok lagi, ternyata bukan cuma dua orang ini, jasad yang dijahit di dalam gua itu. Ternyata ada ratusan mayat yang menempel di dinding dan langit-langit gua. Nah, sejak keluar dari gua itu, Derry terlihat sangat syok, sangat ketakutan. Dan akhirnya mereka singgah di sebuah bar dan melapor kepada polisi yang ada di sana tentang apa yang barusan dilihat oleh si Derry. Nah, di bar ini, Derry mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita misterius, nggak tahu siapa. Dan wanita ini sangat tahu siapa Derry. Baju apa yang dia pakai, dia punya tato apa, dia habis dari mana, dia habis ngelihat apa dalam gua itu, dia tahu. Wanita ini juga tahu truk tua dengan plat Beat NGU tadi. Tapi justru karena telepon itu, Derry makin dibuat panik. Wanita itu mengatakan, aku tidak tahu apakah dia setan atau iblis, atau hanya makhluk yang kelaparan dari suatu tempat gelap. Yang ku tahu, itu tidak akan berhenti mengejarmu atau siapapun yang dia inginkan. Sekali makhluk itu mendapat aroma atau sesuatu yang dia sukai, dia tak akan berhenti. Dan kemudian wanita ini menyanyikan lagu Jeepers Creepers dari penyanyi era 1938 yang bernama Paul Whiteman. Lalu wanita ini mengingatkan Derry, jika kamu mendengar lagu itu, larilah. Karena sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Pastinya Derry nggak ngerti pada saat itu, dan dia menutup teleponnya dengan keadaan yang sangat-sangat kesal. Fuck you, lady. Nah, tak lama setelah telepon aneh itu, seorang pelayan mengatakan kalau barusan ada seorang pria yang menggeledah mobil Trish dan Derry, lalu mengendus pakaian kotor milik Derry bahkan menjilatinya. Terdengar seperti seorang pria yang sangat menjijikkan. Nah, malam itu akhirnya Trish dan Derry berangkat ke kantor polisi setempat untuk memberikan keterangan seputar apa yang dilihat oleh Derry dari gua tadi. Jadi mereka berdua naik mobil mereka dan di belakang diiringi oleh mobil polisi yang di dalamnya itu ada dua petugas. Tapi tengah-tengah jalan, melalui radio, Derry mendengar lagu Jeepers Creepers yang tadi dinyanyikan oleh wanita aneh itu. Di sini dia mulai parno, mereka mulai histeris, tanpa mereka sadari kalau mobil polisi di belakang mereka lagi diserang oleh seorang pria yang tadi mereka lihat pada siang hari. Dan dua petugas polisi ini dibunuh menggunakan kapak besi. Sampai akhirnya Trish dan Derry menyadari apa yang terjadi pada petugas polisi di belakang mereka. Dan ketika mereka berusaha untuk memeriksa mobil polisi itu, mereka melihat seorang pria bertubuh besar, berpakaian serba hitam, mengambil penggalan kepala petugas yang habis dia potong, lalu memakan lidahnya. Trish dan Derry sangat-sangat panik, sangat shock, nggak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan mereka langsung masuk dalam mobil, cabut, tancap gas gitu aja. Meninggalkan si pria misterius ini jauh di belakang. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah rumah tua yang dihuni oleh seorang wanita yang memelihara banyak kucing. Mereka minta bantuan kepada wanita itu untuk menelpon polisi karena mereka butuh bantuan. Ada seseorang yang mengejar mereka. Tapi tanpa mereka sadari, si pria misterius tadi sedang menyamar menjadi orang-orang sawah di sana. Secepat itu dia sampai di sana. Nah, wanita tua yang menyadari tentang keberadaan si pria itu langsung ngambil shotgun dan berusaha untuk melawan, menembak dia. Tapi dengan lincah, si pria ini menghilang. Dia selamat. Dan gak lama terdengar suara kucing yang ribut di dalam rumah, dan wanita ini langsung masuk ke dalam rumah memeriksa keadaan di dalam sana. Dan ternyata si wanita tua ini tewas di tangan pria misterius itu. Nah, disinilah mulai kelihatan penampakan dari si pria ini, yang mana wujudnya itu sangat tidak manusiawi. Tidak menunjukkan sosok manusia. Nah, lagi-lagi Trish dan Derry berhadapan dengan dia, otomatis mereka langsung masuk mobil dan bersiap-siap untuk kabur. Tapi saat itu, si pria ini udah berdiri di depan mobil mereka, menghadang mereka supaya mereka nggak bisa lewat. Dengan tekad yang kuat untuk selamat, Derry mengatakan kepada Trish,
Mereka pun masukin gigi, pijak gas, dan jalanlah berusaha untuk nabrak si pria ini. Tapi sayangnya dengan mudah pria ini bisa mengelak tabrakan mobil mereka. 1 kali, 2 kali, pria ini tetap nggak bisa ditabrak. Tapi untuk percobaan yang ketiga ini agak aneh sih, karena menurut aku kecepatan mobilnya sama, tapi dengan mudahnya pria ini ketabrak. Ketabrak, jatuh, terkapar di aspal. Nah, mereka masih nggak puas nih dengan terkaparnya si pria ini. Akhirnya Trish memundurkan lagi mobilnya dan menggilas tubuh si pria itu. Maju lagi, digilas lagi, mundur lagi, digilas lagi. Tapi pria misterius yang udah tergeletak di aspal dengan tubuh yang hancur ini masih belum mati. Justru mereka berdua ini makin dibuat shock karena tiba-tiba dari punggung si pria ini keluar sayap kelelawar yang sangat besar. Nah, karena menyadari kalau yang sedang mereka hadapi ini bukan manusia, Derry pun meminta Trish untuk udah jalan aja, nggak usah pedulikan dia. Akhirnya mereka jalan lagi, digiling lagi nih badan si pria itu, dan mereka pergi. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil sampai di kantor polisi, dan di sana mereka bertemu dengan seorang peramal bernama Jezal Gay Hartman, yang ternyata dia adalah wanita yang menelpon Derry di bar tadi. Nah, Jezal menjelaskan kepada Derry dan Trish tentang makhluk yang tadi dia lumpuhkan. Jadi, makhluk itu adalah makhluk kuno yang bangkit setiap 23 tahun selama 23 hari di musim semi. Selama 23 hari, makhluk ini akan mencari mangsa, yaitu manusia, supaya membuat dia itu menjadi lebih hidup. Paham nggak? Ketika dia nggak bisa melihat, maka dia akan memangsa mata. Ketika dia nggak bisa bernafas, maka dia akan memangsa paru-paru. Dan kalau kalian ingat, pria dengan tubuh bagian depan yang terjahit, mungkin bisa disimpulkan kalau makhluk ini habis memakan organ tubuh dalamnya supaya dia bisa hidup. Nah, siapa yang akan dia makan, itu tergantung dari ketakutan mereka. Karena makhluk ini bisa mencium aroma ketakutan seseorang. Semakin ketakutan mereka, semakin nikmat aromanya. Dan makhluk mengerikan ini disebut Creeper. Nah, setelah menjelaskan hal itu, tiba-tiba di kantor polisi itu lampu padam. Semuanya gelap. Dan semua petugas dibuat heboh dengan adanya seseorang yang sangat aneh di ruang bawah tanah. Orang yang sangat aneh mengenakan rompi yang sangat aneh. Nah, salah satu petugas bernama Sersan Davis Tubbs melihat dengan mata kepalanya sendiri makhluk itu yang sedang menyantap tubuh salah satu tahanan penjara. Dan malam itu, teror mengerikan terjadi di kantor polisi. Semua petugas mencoba untuk melawan makhluk kelelawar raksasa ini. Sampai akhirnya Trish dan Derry berhadapan langsung dengan si Creeper. Dan di antara mereka berdua, Derry memiliki aroma ketakutan yang jauh lebih besar daripada Trish. Dan akhirnya dengan segala perjuangan dan drama, The Creeper membawa Derry terbang ke langit. Dan film berakhir dengan Creepers yang habis menguliti tubuh Derry dan mengambil bola matanya. Jadi itu kilas balik film Jeepers Creepers yang pertama. Film yang sangat ikonik, sangat mengerikan pada masa itu, dan sampai sekarang masih dikenang nih filmnya. Dan di film itu kita diperkenalkan dengan sosok Creeper, kapan dia datang, apa tujuannya, dan seperti apa terornya. Dan kalau kalian ingat tadi di awal, Darla dan Kenny itu menghilang pada tahun 1978, yang artinya 23 tahun yang lalu. Karena pada saat itu settingnya tahun 2001, sama kayak tahun filmnya keluar, yang artinya Darla dan Kenny adalah korban dari The Creeper. Film yang kedua ini dirilis pada 29 Agustus tahun 2003, yang juga disutradarai oleh Victor Salva. Bersetting di beberapa hari setelah kejadian Trish dan Derry, yang artinya juga di tahun 2001. Nah, di awal film menceritakan tentang sebuah keluarga, seorang ayah bernama Jack Taggart, yang putra bungsunya, si Billy, itu diambil oleh The Creeper. Dan Jack Taggart memiliki misi untuk membunuh The Creeper bagaimanapun caranya. Nah, sebuah klub olahraga SMA yang akan pergi bertanding pada hari itu, melakukan perjalanan menggunakan bus sekolah. Dan di tengah jalan, ban dari bus ini meledak, dan mereka terjebak di lapangan kosong yang sepi. Sampai akhirnya mereka sadar kalau bus mereka ini kayaknya sengaja untuk diserang, sengaja dibuat mogok dan berhenti di sana. Karena ban bus ini robek cukup besar karena sebuah senjata yang mirip shuriken ninja, dan di belakang senjata itu ada gigi. Dan sepanjang film ini kita disuguhkan tentang ketegangan dan bagaimana perjuangan anak-anak SMA di dalam bus untuk bertahan hidup dari The Creeper. Karena memang itu adalah salah satu cara Creeper untuk berburu anak-anak ini sebagai mangsanya. Jadi senjata shuriken itu adalah punya si Creeper. Dari sini mungkin muncul pertanyaan, gimana bisa makhluk buas kayak gitu punya kemampuan untuk membuat senjata? Dan punya pemikiran layaknya manusia yang sedang merencanakan kejahatan, ya nggak? Nah, di ending film, Jack Taggart dengan seorang siswa berkulit hitam bernama Dante berusaha keras untuk melawan The Creeper, hingga akhirnya The Creeper terbunuh di tangan Jack Taggart karena ditusuk berulang kali menggunakan tombak. Dan ending film ini menurut aku kayak gimana ya? Jadi endingnya itu 23 tahun kemudian ketika Jack Taggart udah tua, dia duduk di sebuah gudang dengan senapannya
dan menjaga The Creeper yang sedang tertidur sambil digantung. Dan Jack Taggart mengatakan sekitar 3, 2, atau 1 hari lagi waktunya akan tiba. Si Creeper akan bangkit dan Jack Taggart akan bersiap untuk membunuhnya. Dan habis itu, film selesai. Film keduanya ini aku nggak bisa bahas banyak karena memang sepanjang film kita cuma disuguhkan teror dari The Creeper. Dan nggak terlalu banyak info-info penting tentang The Creeper. Nah, kisah ini mulai menarik di film selanjutnya. Jeepers Creepers 3 rilis pada 26 September tahun 2017 dan masih ditulis juga disutradarai oleh Victor Salva. Dan seri ketiga inilah yang bikin Jeepers Creepers Reborn itu semakin excited untuk ditunggu. Karena memang di film ketiga ini, misteri mulai terkuak dan misteri baru belum terjawab. Kalian bisa lihat dari 3 film ini, bentuk The Creeper itu makin lama makin membaik, makin jelas lah bentuknya. Waktu yang pertama hanya sekedar siluman kelelawar, yang kedua udah mulai berbentuk manusia, cuma masih abstrak. Tapi yang ketiga ini sangat mirip dengan perwujudan manusia dan jauh lebih sangar nggak sih? Dan dia benar-benar hidup layaknya manusia. Dia bisa berburu, dia bisa berpikir. Nah, untuk setting waktu di film yang ketiga ini, aku agak bingung nih. Karena kalau di yang pertama dan yang kedua, itu kan jelas tahun 2001. Yang artinya film ketiga ini bersetting tahun 2024. Karena 23 tahun kemudian kan. Kenapa? Karena di ending film, ada Trish Jenner yang muncul ketika dia udah berusia tua. Yang bisa diartikan ini masa depan. Dan kemunculan Trish Jenner ini juga yang bikin film Jeepers Creepers Reborn itu makin ditunggu oleh para penggemarnya. Nah, di film yang ketiga ini, beberapa karakter-karakter lama juga dimunculkan kembali dan mengambil andil dalam melawan The Creeper. Contohnya ada Danny Tastego, yang katanya 23 tahun lalu itu pernah berhadapan langsung dengan The Creeper. Dia mengenal Creeper dan Creeper mengenal dia. Tapi aku nggak tahu nih, Danny ini di film sebelumnya itu sebagai siapa? Cuma sekarang otak aku itu mikir kalau Danny ini mungkin adalah si Dante, anak yang selamat dalam insiden teror di bis sekolah. Dan bisa jadi Dante itu singkatan dari Danny Tastego. Cuma ada yang aneh, kalau memang itu adalah Dante, gimana bisa berjarak 23 tahun, tapi wajahnya bisa setua itu? Kayak lebih tua dari Dante yang seharusnya di bayangan kita. Kalau kalian gimana? Nah, di sini Danny Tastego ini berperan sebagai seorang sheriff kepolisian yang bekerja sama dengan Sersan Davis Stubbs yang di film pertama itu ngelihat dengan mata kepala sendiri si Creeper lagi makan tubuh si tahanan. Ingat? Nah, mereka berdua ini membuat tim khusus untuk membunuh The Creeper. Dibantu oleh Mikey, seorang anak muda yang menjadi bawahan si sheriff Danny. Kemudian ada Galen, ibu dari Kenny, yang aku juga bingung apakah ini Kenny dan Darla yang jasadnya ada dalam gua ataukah ini Kenny yang lain. Karena Galen bilang kalau si Kenny ini tewas 23 tahun yang lalu, which is itu tahun 2001. Sedangkan Kenny yang dijahit itu adalah Kenny yang tewas pada tahun 1978. Jadi ada perbedaan generasi tentang kematian dua Kenny ini. Jadi aku nggak tahu apakah ini Kenny yang sama atau Kenny yang berbeda. Kemudian ada Edison yang merupakan keponakan dari Kenny dan juga Kurt, si pemuda nakal yang merupakan sepupu dari si Edison. Nah, di film ini kita juga diperlihatkan seberapa berbahayanya truk tua Beating You itu dengan segala perangkap berbahaya di dalamnya, dan kalau ditembak pelurunya mental lagi, salah pencet bisa tewas kena tombak, dan ada harpun yang menurut aku keren sih dengan ukiran unik di tongkatnya, di pelurunya. Ini juga bisa jadi satu misteri sih, gimana bisa dia mendapatkan alat sekeren itu. Alat yang biasanya ada di kerajaan-kerajaan. Nah, seperti tadi aku bilang, hal-hal yang menjadikan film ini semakin menarik adalah misteri yang perlahan mulai terkuak dan misteri yang belum terjawab. Nah, misteri yang mulai terkuak diantaranya Galen yang diberitahu oleh roh Kenny bahwa dia mendapatkan sesuatu yang merupakan bagian dari The Creeper. Dan sesuatu itu dia kubur di dekat pohon tua, dan suatu hari nanti The Creeper akan datang untuk mengambil benda itu. Dan pada saat itu terjadi, Galen dan Edison dalam bahaya. Untuk itu Kenny minta si Galen ini segera pergi dari rumah. Tapi Galen nggak mau. Dan apa yang terkubur di tanah itu adalah potongan tangan dari The Creeper yang didapatkan oleh Kenny ketika tangan itu jatuh di atas mobilnya 1 hari sebelum dia tewas. Nah, menurut Galen, Kenny ini mungkin udah menyentuh tangan itu sehingga dia mengetahui sesuatu yang membuat dia kesal dan marah. Kenny membawa potongan tangan itu ke dekat pohon tua, menembaknya berkali-kali dan menguburkannya. Galen yang juga penasaran pada akhirnya memutuskan untuk menggali tanah itu dan mengambil potongan tangan milik The Creeper. Galen memegang tangan itu dan dia kesurupan. Setelah tersadar kembali, Galen mengetahui sebuah rahasia tentang asal-usul dari The Creeper. Dan Galen menyarankan Sheriff Danny untuk melakukan hal yang sama seperti dia, karena Danny akan mengetahui rahasia dari The Creeper. Siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, apa rahasianya, dan mungkin bisa membantu Danny untuk mengetahui gimana cara membunuhnya. Karena selama ini yang kita tahu dari 3 seri ini,
Berapa kali pun dibunuh dan disakiti, Creeper nggak pernah benar-benar mati. Nah, otomatis Danny yang mempunyai tim khusus untuk membunuh The Creeper sangat tertarik kan, sangat setuju dengan saran dari si Galen. Akhirnya Danny melakukan ritual itu, dia memegang tangan si Creeper, lalu dia kesurupan dan tersadar kembali. Nah, dalam perjalanan, Danny mengatakan kepada Sersan Tubbs tentang The Creeper. Danny mengatakan, ini bukan soal apa yang kulihat. Seandainya aku tahu makhluk apa itu, seberapa hebat dia, dan seberapa lama usianya, dia adalah makhluk purba. Dan tepat setelah perbincangan itu, mereka berhadapan langsung dengan The Creeper yang sedang melajukan truk Beating You-nya. Dan disinilah perang dimulai. Danny, Sersan Tubbs, dan Mikey mencoba untuk melawan The Creeper dari dalam mobilnya. Tapi mereka nggak bisa, sampai akhirnya Mikey terbunuh karena peluru yang dia tembakkan ke mobil The Creeper mental lagi ke dia. Dan di pertarungan ini, Danny terbunuh setelah berusaha menembak si The Creeper, sementara Sersan Tubbs itu dilumpuhkan karena senjatanya dihancurkan. Tapi ada yang sangat kocak nih di klimaks film Jeepers Creepers ketiga. Coba kalian bayangkan, ini sheriff kepolisian dan Sersan si penembak jitu itu kewalahan untuk melawan si Creeper. Tapi Edison, si keponakan Kenny yang sempat diculik oleh si Creeper, itu bisa meloloskan diri karena dia berhasil membunuh Creeper dengan tombak yang sama yang membuat Kirk terbunuh. Nah, yang bikin kocak adalah ini dua petugas kepolisian kewalahan melawan The Creeper, tapi The Creeper sendiri nggak bisa membunuh si Edison. Itu agak no sense deh. Dan di tengah-tengah upaya pengejaran Creeper ke Edison, dia tiba-tiba ditabrak oleh truk besar. Yang mana truk yang nabrak ini juga bukan orang penting sebenarnya. Dia nggak punya peran apa-apa dalam film itu. Sekedar supir truk yang menabrak Creeper, dan akhirnya dia mati. Nah, sementara Edison berhasil kabur, Creeper tersadar kembali setelah ditabrak oleh truk. Creeper sampai ke sebuah tempat, di mana di sana dia menemukan sebuah papan yang bertuliskan, "We know what you are." Kami tahu apa kamu sebenarnya. Dan di tulisan itu ada potongan tangan Creeper yang udah kering terpaku di sana. Di sini Creeper sangat marah, keluar semua iblis dalam dirinya, dan dia menghancurkan tangannya yang udah kering itu. Dan di akhir film muncullah Trish Jenner yang berkata, musim semi ke-23 ini adalah sebuah seruan. Kita tidak boleh gagal, dan kita tidak boleh takut. Namaku Trish Jenner, dan saat masa itu tiba, akan kubinasakan makhluk yang telah membunuh saudara laki-lakiku itu. Jadi, cari aku, dasar makhluk keparat, dan film pun selesai. Dan tadi rangkuman 3 film Jeepers Creepers, kita masih belum tahu apa rahasia dari The Creeper, siapa dia sebenarnya, bagaimana asal-usulnya, makhluk purba yang bagaimana, dan gimana bisa potongan tangannya itu mengungkap rahasianya sendiri. Dan mungkin misteri ini akan terjawab di Jeepers Creepers yang keempat. Menurut aku, trailernya cukup menarik, dan mungkin akan memberi ketegangan dan sensasi horor yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu, film Jeepers Creepers yang keempat ini disutradarai oleh orang yang berbeda, guys. Film yang keempat ini ditulis oleh Sean Michael Argo, dan sutradaranya adalah Timo Fiorenzola. Ini agak menarik, karena kalau misalnya kalian cek di Wikipedia tentang Timo Fiorenzola itu, dia menggarap film-film dengan tema alien dan luar angkasa, kayak Star Wars dan Iron Sky. Nah, apakah nantinya Jeepers Creepers Reborn akan memiliki tipikal yang sama kayak film sebelumnya, berhubungan dengan alien dan luar angkasa? We don't know, kita lihat aja. Jadi aku mau tahu, apakah teman-teman tertarik untuk nonton Jeepers Creepers Reborn? Terlepas dari bagaimana penyajian horor dan semencekam apa filmnya, aku personally very excited, karena aku memang pengen tahu rahasia dari The Creeper itu sendiri. Dan semoga film terbaru ini bakal mengguncang para penontonnya. Nah, di akhir video aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini, tentang film Jeepers Creepers. Siapa di antara kalian fansnya Jeepers Creepers? Dan apakah kalian sama excitednya kayak aku? Share pendapat kalian di bawah. By the way, tadi aku bilang kalau di akhir bakal ngejelasin kan kenapa namanya The Shadows. Nah, awalnya agak ragu sih ini mau pilih nama apa. Tapi setelah banyak pertimbangan, kayaknya Shadows sudah paling cocok. Karena yang pertama, shadow atau bayangan itu adalah bagian dari mirror, cermin. Dan yang kedua, karena di segmen ini aku bakal banyak membayangkan tentang film-film horor ini. Teori-teorinya, fakta-faktanya, hal-hal menarik yang mungkin bisa dibahas dari film ini. Karena memang dalam sebuah film itu bukan hanya sekedar tontonan, guys. Bukan hanya sekedar cerita. Contoh kayak Pengabdi Setan kemarin, ternyata banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin setelah mengulik film-filmnya. Dan aku yakin masih banyak film-film di luar sana yang kalau misalnya kita bedah, kalau misalnya kita kulik, itu bakal menemukan fakta-fakta yang jauh lebih mencengangkan. Untuk itulah segmen ini dibuat. Karena memang teman-teman juga dari dulu ada beberapa yang minta untuk bahas-bahas film kan. Jadi ya semoga segmen ini kedepannya bakal lebih menarik dan kalian suka. Khususnya teman-teman para pecinta film. So guys, jadi itu dulu video kita minggu ini. Semoga kalian suka, dan sekali lagi aku minta maaf karena masih belum bisa upload 911 part 17. Tapi insya Allah aku usahakan
Semoga minggu depan bisa up lagi. Dan aku yakin teman-teman pastinya nggak mau kalau konten 911 kita biasa-biasa aja, pasti nggak kan. Makanya aku masih butuh waktu untuk ngeriset mana yang terbaik untuk di-share ke kalian. So, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Yang dijahit di karena pada zaman